Selamat malam Bapak, saya atas nama Marelarni Yolenta dengan NIM 20030030095, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah mereview buku keempat tentang budaya digital politik karya. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. A. Budaya komunikasi digital. Subjek buku ini adalah lanskap perubahan kebijakan budaya yang disebabkan oleh komunikasi digital dan produksi, konsumsi, dan distribusi budaya online. Kasus yang dipilih dianalisis untuk mengembangkan pertemuan yang antara teknologi digital, komunikasi digital, dan kebijakan budaya, dan untuk menempatkannya dalam spektrum teoritis yang lebih luas dalam arah baru dalam penelitian kebijakan kehidupan kita sehari-hari selama beberapa waktu sekarang. Terus kita menerus terhubung di perangkat keras, perangkat lunak, dan berbagai antarmuka melalui penggunaan komputer, tablet, dan tentu saja ponsel cerdas. Seringkali kita tarik dari suku sebagai bagian dari ritme harian kita dalam mengakses dan berinteraksi budaya. Keseimbangan kekuasaan untuk mendukung warga negara, sementara yang lain mengarah pada elemen penting yang melekat dalam komunikasi digital. Yang pertama dicontohkan dalam konsep seperti produser dan kreatif. Yang terakhir berkaitan dengan privasi dan pengawasan. Meneliti budaya digital dan kebijakan budaya partisipasi, tetapi disebutkan di sini untuk menjelaskan ketenangan dan tertentu untuk menjadi ciri banyak akualitas dan analisis yang melampaui polarisasi tersebut dan mengaji bangunan berkaitan dengan politik budaya digital. Bab 2 Pembahasan 2.1 didedikasikan untuk politik arsip. Dari tulisan-tulisan awal tentang potensi internet yang partisipasi, arsip adalah contoh utama logika yang pemberdayaan sebuah situasi di mana warga negara dapat menjadi rekan pencipta yang aktif. Pada saat yang sama, arsip tidak lupa karena mereka melacak dan menyimpan data untuk mengupload kasus untuk menjelaskan deduksi sebelumnya tentang kebijakan partisipasi budaya. Menyediakan 4 studi kasus, termasuk dalam sektor bermasyarakat yang berbeda, dan sejak awal didorong oleh alasan yang berbeda. Yang mengumpulkan banyak proyek Google tentang digitalisasi benda budaya dan khususnya warisan budaya digital. Ini termasuk proyek seni Google, proyek keajaiban dunia, dan pameran arsip dalam kemitraan erat dengan museum. Arsip besar karya seni antara buku, video, dan suara. Proyek warisan budaya adalah menunjukkan bagaimana kebijakan berubah menjadi praktik nyata, atau kasus tertarik adalah internet, yang merupakan perpustakaan niribah dari jutaan buku. Film, perangkat lunak, musik, dan situasi web gratis khusus dipilih untuk mewakili berbagai jenis sektor kemasyarakatan. Dan dengan demikian memberikan pandangan yang berbeda tentang politik dan arsip budaya digital. Kasus-kasus ini akan ditunduk pada analisis platform yang menunjukkan bagaimana antara muka mereka mengondisikan partisipasi, potensial, dan kemampuan mereview penggunaan dari warga negara. Mereka kemudian akan diperkuat dengan analisis tekstual dari perjanjian kontrak, metodologis dari analisis platform, dan analisis wawancara akan menunjukkan penggunaan mana dan wawancara mana yang buat dominan oleh teknologi yang diberikan dan bagaimana platform
Ini mendorong bentuk-bentuk produksi budaya tertentu dan konsumsi. 2.3 memberikan beberapa kesimpulan pemikiran tentang apa yang di buku ini disebut sebagai politik pengguna dan meneliti bagaimana berbagai bentuk komunikasi digital dan penyesuaian. Kecerdasan buatan. Diskusi ini menyentuh topik-topik seperti budaya, algoritmik, politik data, etika data, kecerdasan buatan, privasi, pembelajaran mesin, dan regulasi konten, dan akan dilanjut dalam hal politik budaya digital. Istilah dan judul buku ini, politik budaya digital, mencakup hubungan timbal balik antara makro, meso, dan mikro, dan oleh karena itu menggambarkan karakteristik infrastruktur konvergen, teknologi komunikasi modern, ekonomi terhadap arsip, lembaga budaya, dan pengguna. Oleh karena itu, istilah yang luas dimaksudkan untuk mencakup apa secara tradisional disebut sebagai kebijakan budaya, kebijakan media, dan kebijakan komunikasi, bagaimana hal ini bertemu dan apa pengaruhnya terhadap arsip, kelembapan, politik pengguna. Analisis dan buku ini juga akan memberikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan bingkai secara diskutif, bagaimana kebijakan tersebut direlasikan di bingkai dalam konteks tertentu. Karena untuk menelusuri jalan dari kebijakan ke praktik. Kasus-kasus yang dipilih dalam buku ini sebagai objek analisis dimaksudkan untuk menunjukkan beberapa tantangan yang dibawa oleh media digital dan komunikasi digital kepada gagasan-gagasan yang mampan tentang kebijakan budaya dalam melakukan buku ini. Merefleksikan tidak hanya bidang dalam transisi, tetapi juga pada peran kebijakan budaya di masa depan ketika dibingkai sebagai digital. Buku ini menyatukan berbagai poin dan argumen yang diajukan dan dalam penelitian saya sebelumnya. 2.4 Komunikasi digital, media digital, dan kebijakan budaya. Bab ini membahas tentang konsep kebijakan budaya dalam kaitannya dengan media digital dan komunikasi digital. Oleh karena itu, ia menjelaskan berbagai definisi dan peran yang secara tradisional dianggap berasal dari bidang kebijakan budaya dan untuk beberapa tantangan ketika digital memasuki kerangka konseptual dan definisi ini, ketika kebijakan budaya dibingkai pada premis media digital dan komunikasi digital, wacana dan pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan lembaga warga sering dikedepankan. Wacana-wacana ini memiliki kemiripan dengan HIP umum tentang potensi transformatif komunikasi internet yang secara khusus mencari ciri tulisan-tulisan awal tentang internet dalam konteks ini. Salah satu kata kuncinya adalah partisipasi. Media digital di komunikasi digital menawarkan alat dan infrastruktur komunikatif yang sesuai untuk warga negara yang berpartisipasi dalam budaya, perdagangan, politik, dan demokrasi dengan cara yang baru dan menarik. Wacana-wacana tersebut juga mempengaruhi kebijakan budaya yang saat disibukkan dengan konsep-konsep seperti akses, ketertiban pengguna, partisipasi. Oleh karena itu, bagian terakhir dari bab ini didedikasikan untuk paradigma kebijakan budaya partai. Media digital dan komunikasi digital menawarkan alat dan infrastruktur komunikatif yang sesuai untuk warga negara yang berpartisipasi dalam budaya, perdagangan, politik, dan demokrasi dengan cara yang baru dan menarik. Wacana-wacana tersebut juga mempengaruhi kebijakan budaya yang saat ini disibukkan dengan konsep-konsep seperti akses, ketertiban pengguna, dan partisipasi. Oleh karena itu, bagian terakhir dari bab ini didedikasikan
paradigma kebijakan budaya partisipasi. Ini akan terutama secara kritis menilai peran platform digital dalam, tetapi juga mengendosikan pola partisipatif dan lembaga warga ketika tertib dengan seperti Instagram.